Kamu lihat sendiri kan tadi, suami kamu itu udah ketutupan matanya sama calon pelakor itu. Sampai buta matanya si Dimas. Yang salah aja dibela. Gimana kalau dia bener tuh? Ya kan? Bu Lydia, boleh tolong jangan asal ngomong? Siapa tahu aja Mas Dimas emang ngebela Mbak Natasha karena suatu alasan. Oh iya dong, pasti ada alasannya. Kamu mau tahu alasannya apa? Karena alasannya adalah Dimas udah tergila-gila sama si Natasha itu. Udah cukup ya, Bu? Denger. Ini sebentar lagi ya, kamu bakal ngerasain hal yang sama tuh sama si Bianca dulu ya. Dicampakkan, di madu. Madu sih manis, tapi kalau judulnya di madu sama suami, ih pahit banget. Udah selesai, Bu? Kalau udah, tolong keluar dari sini. Jangan ganggu saya. Cuma jadi kesetnya Natasha. Kasihan. Enaknya sekarang aku ngapain ya? Oh iya, Dimas. Tadi itu kan Dimas pergi berdua ke kamarnya sama Natasha. Kira-kira ngapain ya? Aku intip ah. Sebenarnya aku punya rencana agar mereka semua tertangkap basah. Rencana apa, Mas? Aku akan ceritakan ini. Tapi aku mohon kamu jaga rahasia ini ya. Dan setelah tahu rencana aku, kamu harus bersikap normal aja. Nggak boleh ada orang yang curiga. Bisa? Bisa, Mas. Aku janji. Tunggu sebentar. Begini Natasha. Itu Dimas sama Natasha ngomongin apa sih? Gak kedengeran lagi. Kelihatannya serius banget. Tapi artinya Mas Dimas, sebelum semuanya terbongkar, Mas akan tetap berlaku kasar sama Aisyah. Aku terpaksa melakukan ini, Natasha. Demi keselamatan Aisyah dan anak-anak aku. Suara apa itu? Coba aku aja yang periksa, Mas. Gak apa-apa. Ada apa, Natasha? Gak ada apa-apa, Mas. Kayaknya mungkin tadi ada kucing kali ya. Syukur deh. Itu si perempuan licik nggak lihat aku ada di sini. Tapi sikap Dimas kok sangat mencurigakan sekali ya. Dia ngomong serius apa tadi sama Natasha? Sampai-sampai itu pintu ditutup segala. Jangan-jangan mereka mau rencanain sesuatu. Kalau gitu, aku harus kasih tahu Bianca. Iya, kasih tahu Bianca.
Dari tadi Mbak Natasha di kamar Mas Dimas kok nggak keluar-keluar. Mereka ngapain sih di dalam? Apa bener yang diomongin sama Lydia tadi? Kalau di mata Mas Dimas cuma ada Natasha. Kamu tenang aja ya sayang. Mama gak akan nyerah. Mama akan terus pertahanin papa kamu. Kasihan kamu Aisyah. Di saat kamu mau baik sama Dimas, tapi lagi-lagi Dimas malah mencapakan kamu. Satya, Akbar, dari tadi lu ngeliatin Aisyah terus. Lu pasti khawatir sama dia kan? iya Bar. Gue gak tega ngeliat Aisyah seperti itu. Dibuang gitu aja sama Dimas kayak gak dianggap. Padahal lo tahu sendiri juga kan, Aisyah berkali-kali nyelamatin Dimas. Tapi kenapa Dimas gak bisa ngeliat? Nah itu dia. Gue juga heran sama si Dimas. Terus kita mesti gimana dong sama Aisyah? Hah? Kita mesti ngelakuin apa yang terbaik buat Aisyah. Ini dia yang gue takutin, Bar. Gue takut Aisyah gak punya pelindung. Secara Dimas sikapnya dingin sama Aisyah. Belum lagi sama kita berdua, Aisyah malah makin menjauh. Rasanya lu perlu waktu untuk diri lu sendiri, Satya. Selama ini kan lu udah berbuat banyak buat Aisyah. Jadi sekarang mendingan kita pulang aja. Lu istirahat, biar pikiran lu tenang. Toh kita juga nggak apa-apain kan sih. Lo bener, Bar. Ya, balik. Jadi bener-bener ya sekarang tuh. Natasha dibela banget tau gak sih sama Dimas? Itu dia Maya yang bikin aku tambah kesal. Hai Bu Siska, hai Bianca, hai semuanya. Mama, kenapa? Ada info ya? Ya, itu dia. Ada informasi. Jadi gini, Mama mau kasih tahu kalian ya untuk be careful. Ingat be careful karena Dimas itu kayak rencanain sesuatu. Maksud Mama apa? Ya maksud Mama kalian itu be careful. Dimas rencanain sesuatu. Nah, tapi rencananya apa itu Mama kurang jelas. Soalnya waktu pas Mama ngupingin nggak kedengeran sama sekali. Nah, tapi yang pasti nih Bianca, Bu Siska, denger. Lihat sini dong, ini udah kasih tahu. Dari body language-nya Dimas dan Natasha itu mereka bicaranya serius banget. Ya terus Mama ngapain ada di sini? Mama harusnya kan ada di rumah, awasin mereka, dengerin baik-baik dan kasih tahu kita kalau informasi itu udah valid. Lagian juga ngapain sih Mama datang ke sini? Mama kan bisa telepon. Oh, OMG. Bianca tuh kamu ya cari gara-gara ya sama Mama ya. Mama udah jauh-jauh loh datang ke sini buat ngasih informasi pentingnya begitu. Terus buat kamu kayak sesuatu yang nggak penting gitu. Ini kamu nih kebiasaan ya. Bikin emosi ya dari cara bicara kamu, cara natap kamu, body language kamu tuh. Kayak kamu tuh kayak nyuruh-nyuruh Mama. Memang Mama siapa? Pembantu kamu apa? Ma, ingat ya, gimana pun juga kita semua terlibat. Jadi Mama harus bantu kita. Nggak usah ngajarin Mama. Kamu pikir Mama ini bodoh apa nggak ngerti kayak gitu? Ini Mama datang ke sini juga karena Mama mau bantu kamu.
lagi. Apa nih, sih? nih anak kamu. Darah tinggi mulu, marah-marah. Nggak begitu maksudnya Bianca anak saya. Ini nggak ibunya, nggak anaknya, sama-sama ya. Bikin ngeselin aja, bikin emosi. Nenek sihir, jangan cari gara-gara ya kalian berdua ya. Nyesel datang ke sini, tau nggak nyesel? Apa sih? Nggak jelas deh. Tapi ya Bianca, Mama tuh jadi kepikiran tau nggak sih? Kalau Dimas akan menjebak kamu. Enggak, Mah, nggak mungkin. Mas Dimas nggak mungkin ngelakuin itu. Udah, Mama sekarang diam dulu. Aku harus ngelakuin sesuatu. Halo. Aku mau masakin udang kesukaannya Mas Dimas. Pasti dia suka. Pasti Mas Dimas suka. Harum banget aromanya. Aku udah lama gak masukin Mas Dimas ini. Semoga Mas Dimas suka sama masakan aku. Loh, Mas Dimas kok nggak ada? Oh, mandi. Kirain kemana? Yaudah, aku siapin dulu sarapannya. Aisyah, kamu siapin semua ini buat aku. Padahal aku udah kasar terus sama kamu. Kenapa kamu masih sebaik ini? Mas Dimas? Aisyah nggak boleh lihat aku sedih. Mas, aku bikin sarapan buat kamu. Ngapain kamu masuk ke kamar aku? Kan aku udah bilang, nggak boleh masuk ke sini tanpa izin aku. Aku cuman pengen bikin sarapan doang buat kamu, Mas. Percuma kamu siapin makanan ini. Aku nggak mau makan. Tapi lihat dulu deh, Mas. Ini aku masaknya ya. Makanan kesukaan kamu tuh ada udang. Kamu pasti suka. Makan dulu sedikit aja, Mas. Aku bilang nggak mau ya nggak mau. Kamu bisa dengar nggak sih? Ya Allah, Mas. Nggak apa-apa, aku bersihin dulu ya. Maafin aku, Aisyah. Aku harus menahan air mataku di depan kamu. Walaupun sakit, aku harus memperlakukan kamu seperti ini. Setelah beresin ini, silakan kamu beresin lemari kamu. Maksud Mas Dimas? Beresin semua pakaian kamu. Dan pergi dari sini.